Ada 5-6 negara yang dirangkul tuh sampah terbanyak. Jadi pertama itu Cina. Nah, negara katanya itu negara Indonesia. Negara Indonesia. Di urutan keberapa? Urutan kedua, sampah terbanyak di dunia. Sampah terbanyak itu per harinya berapa itu per tahun? Kalau sampah terbanyak di Indonesia tuh dilihat dari karena banyaknya sampah di laut. Kayak jadi semakin banyak populasi masyarakat atau populasi penduduk, itu sampah plastik itu semakin banyak penghasil sampah plastik. Kemudian ditambah lagi sampah-sampah rumah tangga, kemudian sampah rumah tangga juga sampah-sampah dari jalan-jalan kayak gitu kan, kegiatan publik dan lain sebagainya. Kemudian masalahnya kenapa Indonesia sampah terbanyak itu karena laut-laut Indonesia terhubung langsung dengan sungai-sungai seperti itu Bang. Jadi seperti itu, semakin banyak penduduk kemudian kurangnya pengolahan sampah plastik akan semakin banyak. Dunia setiap tahun tuh 175 ton per hari. Per hari ya? Kalau di rata-ratakan tuh misalnya bisa atau disetarakan itu bisa 64 juta ton per hari. 64 juta ton per hari. Itu pun kalau misalnya kalau dihitung dari sampah yang dihasilkan per orang tuh 0,7 kg Bang. 0,7. Iya, semuanya sampah plastik, sampah organik, terus dari sampah-sampah kertas dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi misalnya ada beberapa persen dari sampah-sampah yang dari data pun memang sampah berhasil. Misalnya sampah terbanyak tuh kayak misalnya sampah organik, yang sampah-sampah sayuran, tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian 15% itu sampah plastik. Terus 10% atau 9% itu dari sampah-sampah kertas. Kalau untuk Indonesia, anak muda yang peduli sama lingkungan paling banyak sih ya Bang. Karena misalnya udah banyak nih kayak komunitas penggiat lingkungan dan lain sebagainya, instansi-instansi, terus organisasi-organisasi, komunitas paguyuban dan sebagainya. Untuk Beruci Indonesia pun banyak anak-anak muda yang sangat pintar untuk mengkreativitaskan sampah-sampah ini. Seperti itu Bang. Jadi untuk dari beta pribadi, untuk peduli sama lingkungan dari anak muda itu sudah sangat banyak kayak gitu. Bahkan untuk Maluku sendiri itu sudah sangat banyak untuk pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan. Jadi misalnya ada kegiatan lingkungan itu kalau misalnya diajak kolaborasi banyak yang partisipasi. Soalnya itu. Apa ya, lingkungan ini masalah tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama. Makanya jadi peran anak muda tuh kan kayak penggerak. Anak muda, idenya tuh dari anak muda kayak gitu kan Bang. Jadi kalau misalnya anak muda mau turun tangan, anak muda yang lain partisipasi, nah keren tuh. Keren. Oke. Jadi Pepelingasi itu kan pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Nah, ejaannya tuh banyak yang salah sih Bang, karena mungkin namanya bikin ribet. Tapi semoga artinya enggak kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dari harapan saya sendiri atau beta dari Maluku, harapan untuk ketika terpilih menjadi presiden nanti, insya Allah harapannya beta untuk lingkungan bisa terrealisasikan. Jadi yang hanya di Maluku, insya Allah bisa ke Indonesia. Insya Allah segala di 34 provinsi itu. Jadi harapannya walaupun cuma ide kecil dari beta atau dari teman-teman semua, nah katong bisa diskusikan itu, katong bisa apply-kan itu di katong punya provinsi masing-masing. Seperti itu. Kemudian lebih ke selalu ada kerjasama, komunikasi yang baik. Kemudian harapan ketika menjadi presiden itu lebih ke motivasi diri sendiri, bagaimana beta nanti akan menjadi seorang pemimpin, dapat tanggung jawab besar, harus lebih transparansi untuk setiap keputusan, dan mungkin mental juga diuji kayak gitu kan. Karena di sini ketika di Indonesia, presiden Indonesia bukan lagi presiden Pepelingasi Indonesia. Dua presiden. Presiden Pepelingasi Indonesia otomatis bukan hanya mental teman-teman Maluku yang bisa hadapi, tapi sudah dari teman-teman 34 provinsi yang pastinya banyak segala perbedaan karakter, kemudian pemikiran dan lain sebagainya. Nah, harapannya mungkin lebih bagaimana supaya nanti ada kerjasama yang baik dari katong semua, karena cita-citanya katong sama untuk lingkungan Indonesia ke depannya yang lebih baik. Harapannya itu lebih dari hati ke hati, heart to heart. Karena itu Bang, kalau misalnya pengen bikin gerakan lingkungan dari beta pribadi harus dimulai dari hati. Karena sing bisa, setiap orang tuh kan sing suka diperintah, apalagi misalnya diajak bermain kotor kayak gitu. Jadi kenapa hati? Kenapa dari hati ke hati?
dari hati ke hati otomatis sudah sevisi, sepemikiran, apapun yang bakal katong sampaikan langsung ditangkap kayak gitu. Jadi misalnya harus bikin ini jadi cekatan, oh ya dong semangat, punya semangat yang sama kayak gitu. Beda sama yang katong ajak baru mau misalnya terpaksa, kemudian misalnya kayak pengen ikut-ikut rame kayak gitu kan. Beda dari hati ke hati, karena dari hati ke hati tuh apa yang pengen katong sampaikan sebelum katong sampaikan pun dong sudah sangat peka. Jadi lebih lebih mempermudah kayak gitu kan, lebih mempermudah gerakan dalam artian itu salah satu bentuk motivasi diri. Jadi ketika misalnya ada yang katong ajak terus yang respon baik, kemudian ada yang misalnya mencek dan segala macam, itu motivasi diri. Oh jadi katong harus butuh partner yang bisa diajak dari hati ke hati. Misalnya ajak bermain kotor mau, kemudian sevisi semisi juga mau. Gimana, korupsi? Bermain kotor tuh istilahnya berani turun ambil sampah kayak gitu kan. Kayak misalnya bahasanya tuh lebih mau bermain lumpur.